Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammadun. Pada kesempatan sebelumnya, kita itu sudah belajar bagaimana caranya menginstal Construct 2, kemudian kita sudah bisa mengupgrade untuk lisensi dari Construct 2-nya, dan juga kita sudah bisa membuat atau kita sudah bisa membuka project yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview project yang akan kita buat pada tutorial yang nantinya akan disampaikan. Nah, kita akan review hasil dari project atau tutorial yang akan kita buat nantinya. Nah, jadi teman-teman, untuk project akhirnya itu seperti ini ya, yaitu kita mengambil tema tentang sholat. Nah, dengan judul Ayo Belajar Sholat. Kemudian di dalam sini kita akan menambahkan nantinya beberapa menu. Yang pertama ada menu untuk tombol suara. Nah, jadi kalau kita tambahkan seperti ini, maka nanti akan muncul suara backsoundnya. Nah, kalau kita matikan, suara backsoundnya akan hilang. Jadi seperti itu yang pertama ya. Kemudian kita akan menambahkan yang berikutnya itu adalah tombol profil. Nah, jadi kita di sini bisa menambahkan profil kita sendiri ya teman-teman. Nanti akan kita buat dari awal sampai nanti project kita bisa dipublish dan bisa dimainkan oleh semua orang secara online. Nah, ini untuk profil. Kemudian kita juga nanti akan menambahkan dua tombol utama, yaitu adalah menu belajar dan juga menu bermain. Sekarang kita coba dulu untuk menu belajar ya teman-teman. Nah, untuk menu belajar di sini kita mulai dari belajar wudhu, kemudian ada belajar sholat subuh, kemudian ada belajar sholat zuhur, kemudian lagi ada belajar sholat asar, selanjutnya belajar sholat maghrib, dan yang terakhir itu kita akan belajar tentang sholat isya. Oke, jadi sebagai contoh, misalnya kita ingin belajar sholat subuh, kita pilih. Nah, jadi di sini adalah halaman judul dari sholat subuh ya. Kemudian kita bisa menekan tombol kembali untuk kembali ke halaman menu belajar. Atau kita juga bisa menekan tombol next untuk menuju ke halaman belajar sholat subuhnya. Nah, seperti itu. Nah, di dalam sholat subuh, di sini menampilkan yang pertama ada bacaannya dalam bahasa Arab, kemudian juga kita menampilkan arti. Kemudian di sini juga ada tombol navigasi, ada tombol next, ada tombol back. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ada tombol arti, ada Arab, ada next, dan juga ada tombol back. Selain ada tombol navigasi next dan tombol back, kita juga sudah menambahkan yaitu tombol play audio. Jadi di sini kita akan merekam audio kita sendiri teman-teman nantinya. Nah, jadi supaya project kita ini adalah orisinil memang buatan kita. Nah, jadi kalau kita tekan tombol play sound di sini, maka nanti akan muncul suara. Nah, sebagai contoh di sini adalah suara anak-anak ya. Usolli fardal subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi kalau di sini kalau kita tekan play, Usolli fardal maka subhi tombol next ini rak'ataini tidak berfungsi. mustaqbilal kiblati Tombol back adaan juga tidak bisa lillahi berfungsi ta'ala. teman-teman. Nah, tapi kalau sudah berhenti maka tombol next ataupun tombol back itu sudah bisa. Nah, jadi setiap gerakan atau setiap bacaan ada audionya. Allahu Akbar.
Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sangat cocok sekali bagi orang tua yang ingin menguji kemampuan bacaan dari sholat anaknya ya. Oke, sekarang kita kembali untuk sholat yang lain sama aja teman-teman prinsipnya. Namun kalau sholat subuh berarti ini gerakannya adalah 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Tentu bacaannya berbeda. Nah, dari niatnya pasti berbeda. Contoh sholat isya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, seperti itu ya teman-teman. Pasti semuanya berbeda. Itu adalah menu belajar kita. Kemudian ada bagian menu bermain. Nah, di bagian menu bermain, di sini kita melengkapi 3 menu utama. Yang pertama ada menjodohkan, ada pilihan ganda, dan juga ada esai. Sekarang kita coba yang menjodohkan ya. Nah, di sini kesempatannya ada 10. Meskipun jawabannya benar, misalnya ruku, maka kesempatannya akan berkurang. Nah, pokoknya setiap kali kita geser objek gambarnya atau gerakannya, maka kesempatannya akan berkurang. Kalau gerakan salah, maka akan kembali dan kesempatan berkurang. Nah, jadi seperti itu. Nah, kesempatan tinggal 6. Nah, kesempatan tinggal 5, sedangkan percobaan yang harus dijawab dengan benar ada 3. Nah, kalau benar kesempatannya masih ada, maka akan tampil luar biasa. Tapi kalau kesempatannya habis, tentu nanti jawabannya adalah coba lagi. Nah, seperti itu untuk menjodohkan. Kemudian kalau untuk yang pilihan ganda, ini bisa dimainkan di HP ya. Nah, jadi seperti ini. Untuk maju di sini, untuk mundur di sini, dan untuk melompat di atas. Nah, jadi tinggal ditekan aja layarnya. Tapi di sini juga bisa dimainkan menggunakan keyboard. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada timer, kemudian ada jumlah permen yang didapat, kemudian nih jumlah permen yang lingkaran yang didapat, ada juga jumlah permen lollipop yang didapat, dan juga ada darahnya. Nah, seperti itu. Di sini ada rintangan atau musuhnya. Jadi kalau player ini dia menabrak dari musuh, maka otomatis untuk kesempatan nyawanya akan berkurang. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau dia tabrak, nah tinggal 2 lagi kesempatannya. Kalau mengambil permen yang coklat yang bulat, maka permen bulatnya akan bertambah. Nah, seperti itu. Kemudian di sini tujuannya adalah mendapatkan permen lollipop. Kalau tidak dapat permen lollipop, maka akan muncul soal pertanyaan seperti ini ya. Nah, sholat yang dikerjakan pada siang hari disebut sholat. Nah, jadi ini sangat bagus sekali untuk menguji pengetahuan dari anak ya. Nah, sholat apa nih siang hari? Contohnya kalau dia jawab tahajud, berarti jawabannya salah ya. Maka nanti akan game over. Nah, seperti itu. Tapi kalau nanti jawabannya benar semua, maka nanti dia akan berhasil. Kita coba sampai dengan jawabannya benar semua. Sholat yang dikerjakan pada siang hari disebut adalah zuhur. Untuk soal nanti silakan di custom ya teman-teman ya. Disesuaikan dengan keperluan masing-masing.
Dan kemudian untuk panjang atau pendek rintangan atau petualangannya itu bisa disesuaikan nantinya ya. Nanti akan kita bahas dalam tutorial berikutnya. Rakaat sholat maghrib ada. Nah, sangat bagus sekali menguji pengetahuan anak ya. Nah, ada berapa jumlah ayat pada surah Al-Fatihah? Nah, jadi kalau benar sudah dapat 3 permen lollipop, maka pintunya akan terbuka ya teman-teman. Nah, kalau pintu terbuka akan muncul luar biasa. Nah, kita bisa next atau kita mau kembali. Coba kita next ya. Nah, maka kita akan beralih ke petualangan yang berikutnya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dimainkan di HP. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk game yang akan dibuat untuk yang adventure ya. Nah, sekarang kita kembali ke esai. Nah, esai ini seperti itu bab gerakan. Nah, gerakan sholat apakah ini? Jadi ini sangat bagus sekali menguji pengetahuan anak ya. Contoh gerakan sholat apa ini? Misalnya kita jawab salah, sujud. Nah, maka akan muncul coba lagi. Dan kesempatan darahnya akan berkurang. Coba kita jawab yang salah lagi. Nah, oh ya teman-teman, untuk gambar, untuk tampilan, untuk tombol, semuanya ini bisa di custom ya. Nah, game over. Kita bisa mengulang atau bisa kita kembali. Nah, jadi seperti itu teman-teman di bagian menu bermain. Nah, lengkaplah sudah untuk review pada project kita, dimulai dari judul utama, kemudian ada profil, ada menu belajar, dan juga ada menu bermain. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga dalam video ini bisa dipahami, kemudian bisa dibuat konsep game apa atau project apa yang nantinya akan kita kembangkan. Nah, silakan nanti teman-teman dipikirkan. Kita akan bahas langkah demi langkahnya dalam tutorial berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.